Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswadi Rahman, SPMSI, ingin menanggapi beberapa eh, viral, informasi yang viral saat ini terkait dengan surat edaran nomor B2403 Menteri Kelautan Perikanan tahun 2024 di tanggal 3 Desember 2024. Ini terkait dengan transisi kebijakan penangkapan ikan terukur. Ini yang banyak menimbulkan pertanyaan, menimbulkan banyak keluhan nelayan, sehingga saya mungkin perlu menyampaikan sesuatu atau pemahaman dari surat edaran tersebut. Karena di beberapa daerah sudah memviralkan atau memprotes terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur berdasarkan surat edaran ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa penangkapan ikan terukur ini tentunya berdasarkan peraturan pemerintah, ya, PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Ini sudah dilakukan sosialisasi tentunya terkait dengan peran dan fungsi dan bagaimana sistem terkait dengan penangkapan ikan terukur ini sudah sering dilaksanakan sosialisasinya. Terus di tahun 2024 juga sudah dilakukan terbit surat edaran dari Menteri Kelautan Perikanan terkait dengan relaksasi, ya, terkait dengan relaksasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Ya, tentunya dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan KKP, khususnya di JPT, itu melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi kebijakan penangkapan ikan terukur ke depannya. Pertama, saya hanya fokus di yang lagi viral ini terkait dengan tuntutan para nelayan di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, terkait dengan penggunaan VMS bagi kapal di bawah 30. Jadi yang perlu dipahami bahwa terkait dengan PP nomor 11 tahun 2023 terkait dengan penangkapan ikan terukur dan surat edaran Bapak Menteri terkait dengan relaksasi penangkapan ikan terukur, itu yang perlu dipahami adalah yang pertama, kapal-kapal yang sudah migrasi, ya, kapal-kapal yang sudah migrasi di tahun 2024 itu sudah dilakukan relaksasi juga untuk penggunaan VMS, sehingga diharapkan di tahun 2025 itu kapal yang sudah bermigrasi menjadi izin pusat itu sudah memiliki VMS, ya. Jadi sudah ada penundaan penggunaan VMS untuk kapal-kapal yang migrasi izin pusat itu menggunakan VMS. Jadi VMS itu banyak manfaatnya tentunya, ya. Jadi mungkin saya bacakan surat edaran yang terbaru terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur pada poin 6, ya, pada poin 6 huruf A, bahwa kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan A yang akan melakukan migrasi dan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur menjadi perizinan berusaha yang ditertibkan oleh Menteri Kelautan Perikanan dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2025, ya. Jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa kapal yang akan migrasi untuk di tahun 2025 ini itu tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan atau dilakukan relaksasi untuk pemasangan VMS, ya. Jadi yang diberikan kewajiban untuk di tahun 2005 ini adalah kapal-kapal yang sudah bermigrasi di tahun 2024.
Ya, jadi itu sudah ada setahun diberikan relaksasi untuk kapal-kapal yang berimigrasi menjadi izin pusat. Di tahun 2024 itu sudah diberikan setahun untuk melengkapi alat VMS-nya ini. Jadi saya kira untuk setahun diberikan kesempatan kepada kapal-kapal atau pemilik kapal untuk membeli alat VMS ini. Jadi saya kira sudah jelas di surat edaran ini yang perlu dipahami. Terus yang kedua, yang perlu dipahami juga bahwa sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja paragraf 2 tentang perikanan dan turunannya untuk peraturan pemerintah nomor 27 dan PP 11 terkait penangkapan ikan torokor ini dan PP nomor 5 terkait dengan perizinan berusaha, bahwa kapal-kapal perikanan itu tidak lagi berdasarkan ukuran kapal untuk ketentuan perizinannya, tetapi digarisbawahi adalah tergantung operasional penangkapannya di daerah mana, apakah dia di atas 12 mil atau di bawah 12 mil. Ketentuannya di perizinan bahwa kapal yang operasinya di atas 12 mil itu wajib menggunakan perizinan izin pusat, dan kapal di bawah 12 mil operasionalnya itu diterbitkan perizinannya oleh provinsi. Jadi cukup jelas bahwa kapal-kapal ukuran di bawah 30 yang operasionalnya di atas 12 mil, maka diwajibkan untuk melakukan migrasi ke perizinan pusat, sehingga berdasarkan Undang-Undang Perikanan untuk kapal-kapal yang berizin pusat diwajibkan untuk memasang alat pemantau kapal perikanan atau VMS. Ya, jadi kita harus berbicara undang-undang, dasarnya ada. Jadi kita sebagai petugas, sebagai eksekutor melihat aturan yang ada gitu. Dan ini yang perlu disosialisasikan terkait dengan penggunaan VMS, apa manfaat, ini yang perlu disosialisasikan dari pihak SDKP. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan dan bisa memberikan gambaran terkait yang viral saat ini. Terima kasih. Salam Bang Aldi.